Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah meringankan langkah kita hadir di masjid yang mulia bersama orang-orang yang mulia untuk sebuah tekad yang mulia, yaitu menyempurnakan qiyam puasa kita. Kemuliaan majelis ini semakin sempurna ketika Allah mengirim para malaikatnya sembari mengamini doa-doa kita. Oleh karena itu, mumpung dihadiri para malaikat, saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua barokah dan panjang umurnya, sehat semuanya, barokah dan berlimpah rezekinya, solih dan solihah anak cucunya, dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Kok paling banter, nggak ada komando padahal. Dari serempaknya sepertinya bisa ditebak, kayaknya kita memang senasib gitu. Tetapi nggak apa-apa, pepatah zaman now mengatakan hidup tanpa hutang ibarat malam tak berbintang. Pepatah kondi gak tahu kromo. Mak-mak punya semboyan baru yang membuat hati bergetar, bukan jatuh hati tetapi jatuh tempo katanya. Kalau bapak-bapak juga punya semboyan baru, di belakang wanita yang glowing ada pria yang gulung kuming katanya. Betul? Baik, jamaah rahimakumullah. 15-20 menit ke depan mohon izin saya menyampaikan kajian sederhana, yaitu bahagia itu sederhana. Semua manusia ingin hidup bahagia, betul? Orang mengira bahagia itu hidup serba ada, ya, materi, tahta, semuanya ada. Bahkan anak-anak muda kita punya cita-cita, waktu muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Surga ini Pak Demo nggak bisa, ya? Ternyata bahagia itu bukan serba ada. Bahagia itu spiritual, yaitu sederhana. Bukan material, bukan finansial, tetapi spiritual. Mungkin jenengan rodok gak percaya, alah aku lihat unune Pak Misbah orang tahu sugih gitu ya. Enggak. Orang paling kaya di dunia namanya Warren Buffett. Tahun 2010 menyalip kekayaan Bill Gates, ngomong seperti ini. Dia katakan bahwa bahagia itu bukanlah orang yang hebat dalam segala hal, mungkin materi, kepinteran, kekayaan, bukan. Tetapi kebahagiaan itu adalah orang yang menemukan hal sederhana dalam dirinya lalu mensyukurinya. Yang ngomong Warren Buffett ini, Ustadz Warren Buffett gitu ya. Menemukan hal sederhana dalam dirinya lalu mensyukurinya. Jadi bukan material, bukan finansial, tapi suasana spiritual atau kebatinan. Apa itu spiritualitas? Adalah kemampuan menghadirkan Allah. Tidak hanya ketika panjenengan iktikaf di masjid atau di mushola, tidak hanya ketika panjenengan umroh atau puasa, tetapi Allah hadir di mana saja, kapan saja, di rumah tangga atau di tempat kerja. Allah hadir. Ayatnya Al-Baqarah, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan Muhammad, aku hadir pun dekat. Nah, orang yang merasakan kehadiran Allah ini, orangnya akan percaya diri, tangguh, senyum, ya, unggul dalam menghadapi pelbagai kehidupan.
Kenapa? Bukan sombong, aku kok boten, tapi karena punya backing Allah yang maha sempurna dengan Asmaul Husna. Lawang saiki supir truk itu punya dekengan orang pusat ya kemelintine pol, tulis dekengane orang pusat, sitoke dekengane orang dalam. Ini dekengane Gusti Allah yang maha sempurna dengan Asmaul Husna. Kalau sampai gak pede, gak bahagia menghadapi tantangan kehidupan, ada something wrong dalam keberimanannya, ada yang salah dalam iman. Ini bukan sugesti, ini ilmiah. Warren Buffett, David Hawkins dalam disertasi doktor PhD di Amerika mencatat, meneliti orang-orang yang dekat dengan Allah dibanding dengan orang-orang yang jauh dari Allah, diukur energi spiritualnya. Orang yang dekat dengan Allah energinya 10 pangkat 800 sampai 1000. Orang yang jauh dari Allah energi ketuhanannya 10 pangkat 50. Masih ingat kurva pangkat eksponensial atau logaritmis matematika SMP? Masih ingat? Kok diem gitu, anim biar gak iso, saiki lali gitu. Jadi kurvanya bukan begini tapi yang naik gitu, seret gitu ya. Artinya orang yang dekat dengan Allah mempunyai energi yang powerful, besar sekali, sehingga masalah besar menjadi kecil, masalah kecil seolah-olah tidak ada masalah sama sekali. Itulah kehidupan, sehingga dia menghadapi masalah itu dengan senyum bahagia. Pramila diteliti pula suasana kebatinan orang-orang yang dekat dengan Allah itu, suasana batinnya bahagia tak terkira, begitu ya, tenang, hening, penuh harap, merasa aman, damai bersama Allah. Ya, sebaliknya orang yang jauh dari Allah, suasana kebatinannya adalah orang-orang yang putus asa, pemarah, ya, hopeless, apalagi benci, dengki, menghina, SMS, suka melihat orang susah, susah melihat orang senang. Gitu. Ini orang-orang yang jauh dari Allah. Jadi ilmiah ini. Sehingga dalam buku The 7 Laws of Happiness, 7 hukum bahagia, maka orang-orang yang bahagia itu sebetulnya bukan material. Fondasinya 3, syukur, sabar, dan sederhana atau simplicity. Untuk bisa syukur, sabar, hidupnya harus simplicity atau sederhana. Oke? Ayatnya Ali Imran 134. Orang-orang yang dicintai oleh Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang dicintai Allah ini ya nggak mungkin dibiarkan menderita. Kalau panjenengan punya masalah, Allah bakal cawe-cawe untuk menyelamatkan kehidupan, memudahkan kehidupan Anda. Yakin? Orang ini cirinya orang-orang yang selalu memberi, berbagi dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua, gak ngamuan, gak marahan. Wal kadhiminal ghaidha. Yang ketiga, pemaaf. Wal 'afina 'anil nas. Nek bahasa Madiun, sing podo aruhan, sing podo awehan, lumantur entengan tulung liyan. You know? Kok mantu-mantu ini. Sing pertama sing podo aruhan, pentonggo ketemu jamaah yuk mbok yo senyum, salam, santun, sopan, nggih. Itu pertama. Menunjukkan dia cermin bahagia. Ojo ketemu tonggo wis guyu belas, wis gak patek ayu ra iso guyu, masyaallah. Lho kok welek diborong dhewe. Biasanya ya gak payu-payu gitu. Maksudnya dodol opoe gak payu. Ayo nggih. 1. Rodo abad. Yang kedua, memberi infak sedekah materi yang kita punyai rezeki dari Allah. Ramadan ini jangan lupa sebentar lagi zakatnya, infak sedekahnya sudah minimal zakat fitrahnya. Syukur zakat malnya. Oke.
Kalaupun kemudian materi lagi tidak baik-baik saja, seperti krisis yang sedang terjadi, harga barang-barang naik, daya beli turun, dodol opo gak payu-payu nggih. Sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku. Delok takok gitu ya. Begitu? Jangan berhenti untuk berbuat baik. Kata pepatah, gunung tak harus serba tinggi, yang penting tanda petik ada dewanya. Sungai tak harus serba dalam, yang penting ada naganya. Hutan tak harus serba lebat, yang penting ada harimaunya. Manusia hidup tidak harus serba hebat, yang penting banyak manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau kemudian materi sedang tidak baik-baik saja, dengan tenaga nasihatnya sing entengan tulung liyan, dengan saran pikiran atau dengan tenaga. Almarhum bapak saya selalu berpesan, le nak besok yang pengen selamat bahagia urip mundonya akhirat, sing entengan tulung liyan yo le ojo pretungan. You know pretungan? Ojo ngarep balesan. Kalau tetangga yang kamu tolong gak ngerti balas budi, gak usah ngarep. Nah Allah gak tidur, Allah gak sare. Allah akan menggerakkan tangannya orang lain untuk menolong kamu. Betul? Sakniki Bu, tonggo ya macem-macem, ono tonggo mepet pager, diteri jajan sak piring. Wis gak matur nuwun, piringe malah gak dibalik-balik nih. Onten niku. Tiyange nggih dugi. Kerudungnya rupane gitu. Ya Allah, kalau orang lain gak ada nolong kamu, gak usah ngarep. Nah Allah gak sare, Allah akan menggerakkan tangannya orang lain untuk menolong anak putumu. Yakin? Kok sing mburi gak patek yakin ngono gitu. Yakin? Loh, nek mboten yakin mboten tembus niki, karena ternyata ini janji Allah bukan janji bapak saya. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa a'ta, nek kata Surabayaan, gelek memberi, berbagi, berkontribusi karena takwa, bukan karena siapa atau ngarep balasan apa-apa. Yang kedua, syaratnya yakin, membenarkan akan adanya balasan dari Allah. Jangan berharap dari orang lain, kecewa jenengan. Termasuk sama suami sama istri. Biyen waktu pacaran dijamin perumahan mewah, ternyata mepet sawah. Hanya kepada Allah. Maka balasan dari Allah bukan uang, bukan barang, tetapi fasanuyassiruhu lil yusra. Sak tekliwere hidup panjenengan akan digawe gampang dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahagia. Betul? Ono masalah, tapi Allah selalu memberikan solusi. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ilmiah menika. Kadang Bu, suami gaji nggak seberapa, tapi ndelalah istrinya itu solihah, qanaah, neriman. Persis seperti ibu-ibu di belakang itu, wajahnya kan wajah-wajah solihah, gitu. Qanaah, neriman. Diberi belanja suami 1.000 sedino, leh lega nih gak karu-karuan. Tangan suami dicium bolak-balik, maksudnya ditunggali kok 100 stok, kira-kira begitu. Itu namanya neriman apa cerongohan bapak-bapak? Nggih, beda-beda tipis lah kok gitu. Kadang bapak gaji nggak seberapa, tapi anaknya delalah pinter-pinter, sehat, gak sakit-sakitan, gak ganyang, apalane Quran gampang, sekolahnya gampang, kuliahnya gampang, golek kerja gampang, jodohnya mburi dhewe gampang-gampang angel lho ya. Nggih, ana pemuda Karang Taruna ganteng gede gagah dhuwur, HP-ne telu gak ana pulsane kabeh. Titelnya itu L5, liku-liku laki-laki yang gak laku-laku. Ada begitu kan? Artinya jodoh itu gampang-gampang. Betul? Saya praktekkan semampu saya nasihat orang tua tadi.
Ada orang datang ke rumah minta tolong tak tulungi, ada orang minta nasihat tak nasihati, ada orang utang tak utangi, nggak punya uang ya tak semayani. Alhamdulillah, hidup saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak saya 6, alhamdulillah anak 6 jadi orang semua gitu. Ya sampai jadi orang gitu ya. Anak 6 sudah sold out, sudah laku semua gitu. Cucu saya hampir 12. Karir saya dimudahkan oleh Allah. Masuk Jawa Pos tahun 88, gaji saya 152.000. Dengan prinsip entengan tulung lian, entengan bagian yang lain, naik, saya pensiun umur 51 tahun, jabatan terakhir Direktur Utama Temprina, Dirut Adi Prima, Dirut Power Plant, Dirut JP Book. Rangkap, pernah rektor Universitas Al-Falah Surabaya. Tapi itu masa lalu, sekarang sudah pensiun semuanya ya. Jabatan terakhir tinggal ketua RT gitu. Jangan ngenyek, RT saya kecil 51 kakak tapi keren karena bertabur bintang. Ada polisi Jenderal Bintang 2 aktif jadi Kapolda, Pak Iqbal dan Pak Nasri, 2 orang. Ada Wakasal Jenderal Bintang 3. Ya, Anda bisa bayangkan kalau sebuah RT warganya bintang 2, bintang 3, bintang 2. Kira-kira Pak RT-nya bintang berapa? Bintang 7 betul, alias mumet gitu. Jadi saya praktekkan, dimudahkan oleh Allah. Oke, kalau nggak bisa nulung pakai tangan, pakai pikiran, nulung pakai simpati atau empati. Simpati itu memuji, menghargai, mengapresiasi. Hal sederhana banyak diabaikan oleh umat Islam. Artinya banyak guru gak pernah memuji anaknya, anak didiknya. Banyak orang tua yang tidak pernah memuji anaknya, termasuk istrinya. Padahal Rasulullah itu gelek memuji istrinya. Tiap hari dipanggil dengan panggilan ya Humairah, betul? Wahai yang pipinya merah delima. Mak-mak di belakang mencoba meniru Aisyah. Pipinya dimerah-merah dengan blush on. Kadang-kadang kemerahan, kadang-kadang gak roto bisa. Palsu gitu. Sayangnya gak pernah dipuji sama suaminya. Kasihan deh lu gitu. Gara-gara suami sekarang tak pernah memuji istrinya, banyak istri keenaan sregep main TikTok supaya dipuji oleh followernya. Maka minta di like, subscribe, dan share kira-kira. Itu kan minta dipuji, betul nggak? Gara-gara bapak nggak pernah memuji. Dan berikutnya memberi empati supaya panjenengan tidak ngamuan, tidak marahan. Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas, memberi maaf. Almarhum bapak saya juga berpesan, nak, atau orang-orang tua kita, hi urip sepisan bebrayan sing podo sabar supaya bahagia. Ojo gelek ngamuan, ojo marahan ya, ojo gampang emosian. Sing sapa gelek ngamukan, marahan, biasane budal disian. Budal teng pundi? Balik papan, betul. Kuburan, lho ya. Gak percaya, survei membuktikan laki-laki harapan hidupnya lebih pendek ketimbang wanita. Rata-rata laki-laki 65 tahun, wanita tembus 79 tahun. Kenapa begitu? Ya, kalau nggak percaya, di rumah ibu mertua saya, depan rumah itu hampir 1 kilometer, kanan kiri rondo kabeh. Tapi ya tuwek-tuwek begitu, 80 tahun. Kemana suaminya? Berangkat duluan. Kenapa kok rata-rata suami berangkat duluan? Satu, karena suami ngamuan, marahan, emosian. Yang kedua, karena suami terlalu sering diomeli sama istrinya. Maka nih cepet
mati. Bu, kalau ngomel-ngomel sama suami jangan dihabis-habiskan hari ini. Pesan televisi, to be continue for tomorrow ya. Dilanjutkan besok supaya bapak umure rada dawa. Nah, untuk bisa syukur dan sabar bahagia ini resepnya sederhana, yaitu seperti perintah puasa. Bu, dengan spirit puasa sederhana tirakat, pasti kita lebih mudah bersabar, betul? Karena mengendalikan makan, minum, mengendalikan marah, tirakat, tentu mudah bersabar. Lah kok bisa bersyukur? Dengan puasa juga mudah bersyukur. Penjelasannya bagaimana, Ibu? Ada teh panas manis, diminum pas buka puasa, rasanya enak napa enak tenan, enak tenan. Teh panas manis sama, diminum setelah minum madu, rasanya gimana? Gak ngalor, gak tidur, betul? Kalau hidup ini gak pernah tirakat, gak pernah puasa, sederhana, umbaran, ya, maka kados to panjenengan minum madu, ya, disuguh apa wae gak enak, banyu putih gak enak, teh yo hambar, kopi yo gak enak. Aleh-aleh bersyukur, banyak yang malah menghina ya makanan dari minuman dari Allah. Ono kan disuguh kopi gak patek kental malah ngomel-ngomel menghina. Kopi kok encer kaya anune jaran ngono. Wong Surabaya. Ada begitu? Menghina nikmat Allah. Nah, syaratnya Bu, supaya sederhana. Iya Ustaz, anak-anak saya sulit diajak sederhana, mintanya itu macam-macam. Nah, ini soft skill, harus dilatih, dipaksa, nggak bisa dibiarkan saja. Caranya, karena soft skill, sabar, syukur, sederhana itu soft skill. How to do, how to be. Bagaimana menjadi sabar, menjadi syukur. Nggak bisa diganti dengan ceramah tausiah. Ceramah itu how to know, belajar tentang Islam, tentang politik, tentang ekonomi, how to know. Jadi harus dipraktekkan. Caranya rodok dipaksa. Anak saya Bu, sejak kecil saya latih, nak, masakan ibumu itu enak atau enak tenan. Cocok di maem, gak cocok gak usah nyocok. Kalau kamu nyocok, kamu itu menghina Allah dan menghina ibumu. Kejam telu tangi sah-sah olah-olah ngersiki omah kok karek ngemplok ae kok nyocok. Gak ada yang berani komentar Bu. Nek gak enak kluntrung-kluntrung ning pawon gawe mie goreng dhewe-dhewe gak cocok itu. Resikone bapak ya gak oleh nyocok. Untungnya saya sendiri Bu, kalau maem sederhana, saya suka maem paling suka itu, saya kalau maem lauknya nggak suka iwak-iwakan. Nah iwak temenan rodok doyan biasa. Terus iwak plastik, iwak kertas, apa neh iwak kreweng ya, ngatos apa gitu. Paling suka itu lodeh tewel, sambal terasi, tempe goreng plus ikan asin. Itu potong 4, ngambil 1 aja nggak berani nambah, mergo wes ini gak karu-karuan, betul? Potongan berikutnya untuk besok, untuk lusa plus blendrang tewel kental. Mantep, dijamin tidak ada kolesterol asal tidak dicek di laboratorium. Betul? Anda nih kok. Jadi intinya harus dilatih, dipaksa, nggak bisa sekedar diceramai. Itulah sederhana spirit puasa. Pekaten sudah lebih dari 20 menit, mohon maaf agak kepanjangan. Kalau ada kata yang kasar, yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kata orang Jawa, kasar-kasare parut iku manfaati, ning nek alus-aluse lumut terkadang malah meleseti, tapi rek kasar-kasare janggut, kata para istri ngangeni. Nek ijik enom, nek tuwek rodok gilani biasanya. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.